Saya dapat hampir 10 baggers di MKP, terus di Panin Life, 1 baggers. Kurang lebih hasilnya itu udah hampir 2 kali gaji tahunan saya. Dalam investasi itu paling penting kita risk managementnya gitu. Saya dapat untungnya hampir 60% gitu segala. Untung aja saya jual tuh sebenarnya. Kalau kita untung bukan artinya kita benar, kalau kita rugi juga belum tentu artinya kita salah. Saya juga punya platform edukasi Think, ya kan. Kita ada memberikan beasiswa juga ke orang-orang yang buat join ke community kita. Tiap hari itu harus ada perkembangan gitu. Halo Sahabat Mirasat, welcome back to program Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini tamu kita adalah seorang anak muda yang luar biasa berbakat, seorang founder dari Profound dan juga co-founder dari Thinksight, sekaligus juga seorang full-time investor. Wah, berbakat banget ya. Langsung aja kita sapa yuk, Sumadi Suryanto. Halo Ko Sumadi. Halo. Apa kabar Ko? Baik. Terima kasih banyak sudah mau datang nih di program kita hari ini. Sama-sama Glenn. Oke, kita juga mau ngucapin selamat atas kelahiran putrinya. Iya, thank you. Oke, gimana nih jadi seorang bapak baru? Ya makanya nih deg-degan juga ya, maksudnya gimana cara ngerawatnya gitu segala ya. Untung aja ada istri yang ngebantu lah, iya kan. Lebih deg-degan jadi bapak baru atau lebih deg-degan kalau sahamnya lagi turun nih? Oh, lebih deg-degan jadi bapak baru ya. Soalnya gimana ya, saat kita istilahnya berinvestasi, tiba-tiba kita ada salah decision. Kita bisa istilahnya jual gitu ya. Tapi kalau saat kita ngajarin anak salah, terus kita tiba-tiba salah didik, kita udah nggak bisa turning back. Dua-duanya tipe investasi yang berbeda begitu ya. Oke, nah yang ngomong-ngomong investasi nih Ko Sumadi sebelum investasi gitu atau kenal dengan pasar saham, sebenarnya background pendidikannya seperti apa sih? Aku kan ambil jurusan akuntansi ya di tahun 2011. Ambilnya tuh di Atmajaya waktu itu. Kenapa sih aku alasannya mau ambil akuntansi? Karena dulu dari kecil sebenarnya aku udah mulai bantuin orang tua. Umur aku 13 waktu itu SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu mama saya udah meninggal. Biasanya mama saya tuh bantuin papa saya di toko. Nah dari situ saya mulai bantuin ayah saya setiap Sabtu Minggu lah. Dari situ mulai ngerasain, oh ini apa sih, hitung omset, catat uang masuk, terus habis itu modalnya berapa. Nah dari situ mulai tuh ada ketertarikan di dunia keuangan. Mulai baru investasi tuh jadi aku mulai skripsi di semester 6, yaitu pembimbing skripsi saya. Waktu itu dia komite audit di BCA ya. Terus habis itu dia jadi direktur di BCA. Jadi singkat cerita kan semester 6 aku skripsi. Tapi kementerian nggak boleh izinin buat kita lulus di cuma 3 tahun doang. Jadi di semester 7 saya mau nggak mau harus ambil skripsi lagi, istilahnya SKS ya, tapi tanda petik gabut. Harus tiap minggu atau 2 minggu sekali harus nyamperin tetap ke pembimbing skripsi, tapi pembimbing skripsinya juga orang udah kelar, dia tanda tangan aja. Tapi di situ kan jadi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang ya BCA itu kayak gimana, terus sampai dia detail-detail bagaimana operation. Dia dulu cerita BCA pernah dihack, setiap saldo rekening BCA pernah diambil Rp1 every account. Ketahuannya gimana, servernya down BCA. Terus akhirnya sadar, tiba-tiba kok ada transaksi failed semua. Dari situ saya juga dapat sense gitu kan, maksudnya dalam kita melihat sebuah bisnis gitu ya, ada banyak hal yang operation yang harus kita lihat. Nah makanya saya ngerasa di situ saya dapat istilahnya cara melihat bisnis bukan hanya kayak dari laporan keuangan doang, tapi sebenarnya ada risk management yang harus dilakukan di situ. Dan itu yang menjadi dasar saya fondasi buat berinvestasi. Makanya yang digabutnya saya itu semester 7 kan, nah saya baru buka account. Nah buka accountnya di Daiwo waktu itu ya, yang akhirnya jadi Mira ya sekarang. Kalau kita tahu kan waktu itu Mira Asset itu kan ada modal minimalnya ya? Iya, waktu itu 10 juta tuh. Oke, untuk seorang anak kuliahan gitu, dari hasil tabungan atau gimana nih? Nah kan biasanya kita ada tabungan ya, dari misalnya Chinese New Year, Imlek, terus waktu itu ayah juga bantuin sih, taruh 5 juta kalau nggak salah waktu itu. Nah di situ jadi modal saya belajar. Cuma karena saya udah background ngerti bisnis, habis itu masuk ke accounting, mungkin pendekatan saya langsung udah dalam investing tuh udah langsung fundamental. Jadi benar-benar saya lihat secara bisnisnya. Cuma waktu itu cara nge-trace bisnisnya nggak sedalam yang kayak sekarang. Saya benar-benar ya baca buku udah mulai ya, Intelligent Investor, terus yang Peter Lynch Strategy gitu, udah baca. Selesai skripsi, sidang kan di Maret 2015 kan saya. Waktu itu saya beli Agung Podomoro, kan iseng-iseng lah udah taruh beli Agung Podomoro, kalau nggak salah 250-an atau 260-an ya. Saya dapat untungnya hampir 60% gitu segala. Untung aja saya jual tuh sebenarnya. Dalam jangka waktu berapa lama? Kalau nggak salah hampir ya 7 bulan lah. Sebenarnya untungnya saya itu hoki.
Karena ya cuma dengar news, nggak benar-benar analisa. Kalau kita untung bukan artinya kita benar, kalau kita rugi juga belum tentu artinya kita salah. Balik lagi saat kita investment decision, itu benar apa nggak? Tesisnya apa? Analisanya kita sesuai nggak dengan yang kita ekspektasikan? Tinggal kita let the market sadar nggak tentang value dari perusahaannya itu. Nah, itu yang menurut saya jadi pertama modal saya lah buat investasi. Waktu itu masuk di Astra. Jadi belum wisuda tuh, jadi udah suruh masuk kerja. Nah, di situ pun juga saya benar-benar istilahnya kena pans, kena hukuman pertama. Habis itu krisis di 2015. Panik dong kayak gitu. Yang kemarin untung 50%, sekarang minusnya hampir 50% lagi gitu kan. Hal-hal ini yang kemarin saya beli itu nggak sesuai. Saya nggak beli saham ini ada margin of safety-nya. Jadi kan kita beli saham itu kan ada intrinsiknya, ada nilai wajarnya gitu. Anggap aja kita beli iPhone, kurang lebih misalnya wajarnya harganya 20 juta. Tapi kalau kita belinya harganya 30 juta, 40 juta itu artinya kan over value. Dan itu yang terjadi saat di 2015 saya pokoknya beli aja. 2014 kan waktu itu Pak Jokowi menang ya, presiden itu semuanya saham. Ada mungkin teman-teman kalau yang udah lama di pasar saham ada istilahnya Jokowi effect. Itu semuanya naik, bisa IHSG naik 4% atau berapa tuh gitu kan. Waktu itu pokoknya semuanya sebenarnya ya tanda petik beli saham apapun rally itu pasti untung. Nah, ini yang lucunya juga gini, saya kan kerja di Astra. Sebenarnya performa perusahaan tuh oke lah. Cuma yang lucunya harga sahamnya hancurnya bukan main. Ya, sampai di bawah 5.000. Jadi di situ saya juga jadi sadar. Jadi yang apa saya baca di buku ya, price tidak sama dengan value, itu benar. Jadi price itu bisa hancur pada perusahaannya tetap ongoing sama-sama aja. Dan itu pengalaman yang berharga sih menurut saya. Jadi saya mulai investasi, dikasih untungnya, terus dapat merahnya langsung di 2015. Jadi pas 2018, 2020 saya udah siap. Oke, jadi kalau di Astra ini kita boleh kilas balik ya, itu bekerja sebagai apa nih, Ko Sumadi? Jadi kalau waktu itu saya masuk di sana sebagai operation analyst ya, di head office. Jadi Astra itu kan banyak ya anak-anak perusahaannya. Nah, saya di holding. As a holding, kita ngeliatin anak-anak perusahaan. Kebetulan saya megangnya di otomotif. Nah, dari situ saya enhancing buat belajar circle of competence di sawit. Heavy equipment ya, terus habis tambang, terus terakhir dia juga masuk di properti. Jadi mau nggak mau kan kita harus tahu cara analisa bisnis, karena kan saya bikinnya, tugas utama saya bikin management highlight gitu. Berapa lama waktu itu kerja di Astra? Di Januari 2015 saya sebenarnya udah keterima kerja kantoran. Aku sih kerjanya hampir 4 tahun. Cuma memang saya resign-nya mau nggak mau harus nerusin usaha keluarga. Karena ayah saya kena serangan jantung, mama saya kan udah nggak ada. Jadi kan sisa ayah saya sendiri. Waktu itu ya tahun-tahun itu termasuk dilema ya. Saya nggak tahu ya, rupanya pas papa saya sakit, terus saya ambil istilahnya pembukuannya, mulai coba kayak yang pas dulu saya kuliah, wah rupanya banyak negatif equity. Jadi papa saya pernah salah bayar vendor 2 kali, 3 kali, tapi vendornya bandel nggak bilang. Dan memang di tahun 2018 itu, jadi kan saya udah bener-bener full, jadi fundamental gitu ya. Saya dapat hampir 10 baggers di NKP, terus di Panin Life, 1 baggers, yang kurang lebih hasilnya itu udah hampir 2 kali gaji tahunan saya di Astra. Saya rasa makanya, ya udah saya mau nggak mau ambil yang fun ini, ya karena yang tadi saya bilang, papa saya kan negatif equity kalau bilang. Ada beberapa aset kita jual, kita likuidasiin mau nggak mau, terus ya bayar hutangnya itu, sisanya itu saya puterin. Terkadang ya dalam 1 minggu, mungkin sekali 2 kali, saya tetap nemenin ayah saya. Dan itu ya beruntungnya lah, kita sebagai investor, kita punya waktu lebih, bisa nemenin keluarga, dan itu really change my life sih. Singkat cerita ya kakak saya pun juga jadi ikut saya. Dia akhirnya resign juga, nemenin biar kita ganti. At the end ya udah masing-masing jadi entrepreneur. Ya biarpun awalnya berat gitu ya. Tapi merasa itu the best decision. Ya, karena saya ngerasanya jadi kita punya multi perspektif ya. Kita sebagai bisnismen pasti nyadar dong, kalau uangnya nggak dipakai ya bagian aja dividen. Memang banyak decision buat kita istilahnya dari cash yang kita yang berlebih ini, antara kita istilahnya bikin bisnis atau enggak kita ekspansi, itu kan decision. Kalau Ko Sumadi sendiri, faktor-faktor apa sih yang dipertimbangkan sampai Ko Sumadi decide bahwa memang saham itu value-nya setimpal gitu dengan yang sebenarnya? Saya decision-nya beli saham A, atau saya lanjutin bisnis saja atau enggak. Nah, ini mana yang memberikan return yang paling gede ke saya. Dan resikonya juga kita harus ukur kan masing-masing. Nah, ini memang salah satu metode valuasi juga. Kita ngomongnya bond equity method gitu. Jadi saat kita misalnya, saya ada uang 100 gitu ya. Untuk buat balik modal,
dengan bunganya itu digandakan ya, berarti 100 dibagi, anggapnya 8% lah, berarti kurang lebih 12,5 tahun gitu. Berarti nilai wajarnya sebuah bonds itu kurang lebih itu 12,5 tahun. Nah, kalau misalnya saya mau beli perusahaan yang misalnya bisa stabil, kayak mirip kayak bonds, terus bisa memberikan return lebih tinggi dari bonds, pasti nilai wajarnya juga sama, kurang lebih yang bisa memberikan BEP ya, apa nggak balik modal gitu ya. Balik modalnya 12 tahun juga gitu. Sedangkan kalau perusahaan yang istilahnya nggak stabil, misalnya bisnisnya yang hype-hypean gitu ya, pasti nilainya jauh di bawah bonds gitu. Dengan ini kita banding-bandingkan, memang selalu ada opportunity di market. Tadi ngomongin bonds nih, sekarang kita mungkin ngomongin ke yang lebih volatil, yaitu saham nih. Ko Sumadi sendiri secara pribadi, kalau investasi berapa saham di Porto? Kalau saya sih 3, dan saya jujur nggak ada pasar uang sama sekali ya, obligasi gitu nggak ada. Cara Ko Sumadi menentukan value yang paling menarik gitu, sampai akhirnya Ko Sumadi punya 3 saham ini, gimana? Balik lagi kan kita harus analisa sampai mendalam, sampai kita punya timbul conviction, keyakinan terhadap saham itu. Masalahnya kita harus tahu dulu intrinsic value-nya tuh berapa. Jadi kalau kita lihat saham itu, secara short term tuh dia kayak voting mesin, ya. Karena kan fear and greed, apalagi tahun 2020 semuanya ARB terus gitu kan. Itu udah pokoknya orang takut aja gitu. Padahal kenyataannya ada perusahaan yang masih bagus-bagus aja gitu. Dari situ kita bisa lihat, oh sebenarnya ini bagus, tapi harga sahamnya jeblok. Ya udah kita beli di sini. Dalam investasi itu paling penting kita risk managementnya gitu. Nah, kalau kita tahu key variable dari tiap saham itu, kita tahu nih sebenarnya ini bentar lagi bagus nih performa perusahaannya. Kita bisa ambil duluan. Menurut saya ya balik lagi kita harus tahu bisnisnya. Dengan itu kita bisa yakin pegang sahamnya itu lebih lama. Jadi sekarang kegiatan apa aja sih yang Ko Sumadi jalani? Kalau sekarang kan selain saya kelola fund, saya juga punya platform edukasi Think, ya kan. Think itu ya platform edukasi buat kita ngajar value investing. Memang ini close community ya, karena ada membership di situ. Tapi kita ada memberikan beasiswa juga ke orang-orang yang buat join ke community kita. Memang buat join ke community kita, dia harus proven dulu sebagai value investor. Jadi analisanya dia harus kirim analisa dulu. Oh, gitu. Beda nih ya dengan platform edukasi yang lain. Jadi ada tesnya nih kok. Iya, ada tesnya. Oke, sekarang ada berapa member nih di Think? Sekarang sih 350-an ya. Cukup banyak berarti value investor di Indonesia sebenarnya ya. Dan benar. mungkin value investor yang lain juga masih bisa bergabung nih ya kalau mau kok. Iya, benar. Jadi core value-nya adalah untuk mengajarkan value investing ya kok? Iya, benar. Jadi kita ada video on demand gitu ya. Jadi kita kan harus tahu prinsip-prinsip investasi itu. Baru kita siap perang ke Bursa Efek. Nah, tiap analisa, tiap bisnis tuh beda. Pegang saham itu kan pegang bisnis. Tiap tahun kan kasih dividen, gitu segala. Even misalnya market close, saya tetap happy pegang sahamnya itu. Misalnya saya beli saham A, tapi tiba-tiba market Bursa Efek tutup. Kan kita nggak bisa jual kan, ya udah kan ada dividen, ada bisnis yang jalan di situ. Jadi menurut saya saat kita berinvestasi, ini penting juga pertanyaan buat ditanyain ke kita. Oke, kita udah mau beli, amit-amit besok Bursa Efek tutup, lu nggak bisa jual, lu tetap happy nggak? Pegangnya 3 tahun, 4 tahun. Kalau lu misalnya tetap happy 4 tahun, 5 tahun, artinya you buying the good business. Kalau lu 1 tahun aja, aduh, kayaknya tahun depan udah rontok nih. Nah, itu hati-hati. Oke, Ko Sumadi boleh bagi tips nih buat sahabat Peraset yang mungkin usianya masih belum 30-an, itu kalau investasi seperti apa sih? Memang kalau misalnya dananya terbatas, ya mungkin beli 1 saham aja lah. Kalau udah dananya besar gitu, mungkin bisa 2 atau 3 saham. Kita nggak usah pungkirin ya, maksudnya kita bisa belajar, bisa investing gitu ya, dari pengalaman dari asam garam, terus belajar dari buku-buku ya. Kita prepare, saat ada kesempatan datang, kita udah siap nih untuk invest. Next, big dream dari seorang Sumadi Suryanto. Mungkin kalau mimpi ya, mimpi dari setiap usaha saya atau bisnis saya, tiap hari itu harus ada perkembangan gitu. Kita invest aja, kita mau lihat bisnis ini grow apa enggak. Saya yakin impiannya besar itu bisa kecapai kalau kita memang terus exit our limit terus gitu. Kita udah tahu kita mentoknya segini, tapi kita berusaha terus buat lewatin limit kita terus. Setiap hari kita push, nanti big dream-nya itu bakal kecapai. Satu pertanyaan terakhir, definisi sukses untuk seorang Sumadi Suryanto itu apa? Definisi sukses itu bagaimana kita kasih value ke orang lain. Misalnya seorang guru, seorang istilahnya pemimpin agama, dia memang nggak dihitung suksesnya dari uang, tapi dia memberikan value yang beda gitu. Alangkah baiknya kita sharing juga ilmu kitanya itu, dan itu yang menurut saya jadi istilahnya jadi purpose saya dalam hidup ya. Bagaimana kita creating value to society. Luar biasa, terima kasih banyak banget ilmu yang didapetin hari ini dari Ko Sumadi. Sehat terus untuk Ko Sumadi dan keluarga dan sukses. Oke, thank you. Oke, terima kasih sahabat Peraset. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Sumadi Suryanto, founder dari Profound dan juga co-founder dari Think. Sekaligus juga seorang full-time investor. Berharga banget nih, terutama
terutama buat kalian-kalian yang ingin sukses menjadi full-time investor. Sahabat beraset, sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.